Halo para Gen Z pecinta film yang kalau menonton film maunya yang instan saja, bagaimana kabar kalian? Sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru yang dibintangi oleh Emma Myers alias temannya si Wednesday yang berjudul Family Switch. Film ini sendiri akan menceritakan bagaimana menariknya jika sebuah keluarga bertukar tubuh. Si ayah menjadi ibu, si adik menjadi kakak, dan begitu juga sebaliknya. Bagaimanakah ceritanya? Makanya langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar 3 hari sebelum Natal, kisah akan berfokus kepada sebuah keluarga modern konvensional. Pada umumnya, ada si ayah, si ibu, anak perempuan mereka yang bernama Sissy, anak lelaki nolep bernama Wyatt, serta si bayi yang bernama Miles. Intinya pada saat ini, anak-anak mereka sangatlah tidak excited dalam menghadapi hari Natal. Sissy ternyata adalah seorang atlet sepak bola terbaik di sekolahnya. Wyatt juga sangat berbeda dengan anak-anak lainnya karena ia sangatlah kutu buku sekali. Bahkan teman-temannya adalah orang-orang ilmuwan. Wyatt yang saat ini menjalani kelas 1 SMA pun rupanya mendapatkan tawaran loncat kelas langsung menuju kuliah di Yale University. Namun, ia harus menjalani tes terlebih dahulu. Sissy, do I have your attention? Yeah, I'm just looking for my homework. Sebelum beraktivitas, kita mengetahui kalau masing-masing mereka memiliki kesibukan esok hari. Mulai dari si ayah yang harus latihan konser, si ibu yang harus presentasi pekerjaan, Sissy yang mengikuti pertandingan sepak bola, dan Wyatt yang ada wawancara. Sissy lumayan terkenal di kalangan remaja karena ia adalah seorang pemain sepak bola. Sementara Wyatt yang culun kerap sekali dibully oleh teman-teman sebayanya, terutama si Drew ini. Si ayah ternyata adalah seorang guru seni, lebih tepatnya guru musik yang sangat energik dan juga bersemangat. Tambah lagi, si ayah mendapatkan kabar kalau band yang ia pimpin lolos audisi untuk tampil di acara televisi. Di sisi lain, si ibu sangat terkenal di kalangan teman-teman kerjanya. Bahkan, ia adalah semacam ketuanya lah di tempat kerja ini. Dan si ibu juga lebih suka bekerja sendiri, termasuk saat presentasi besok. Sissy sendiri ternyata adalah seorang pemain bola yang sangat OP, lebih tepatnya seperti Madun lah kalau di Indonesia. Bahkan kabar baiknya adalah di pertandingan besok akan ada seseorang pencari bakat muda dari timnas yang akan melihat permainan Sissy. Namun sepertinya ibu Sissy tidak setuju karena si ibu ingin Sissy menjadi seorang yang pintar dalam pelajaran, bukan main sepak bola. Sore hari pun tiba. Sebelum masuk ke planetarium, mereka berjumpa dengan seorang nenek. Kedatangan mereka ke sana adalah untuk melihat sebuah fenomena langka, yaitu sejajarnya planet-planet. Si ibu alergi dengan es krim dan saat itu Sissy memberitahu ibunya mengenai pencari bakat sepak bola tersebut dan sudah diduga kalau si ibu tak bakalan setuju dan bilang kalau Sissy lebih bagus melanjutkan kuliah. Di atas atap, Wyatt ternyata sangat gugup menghadapi wawancara besok hari dan si ayah bertanya, apakah Wyatt serius ingin pergi kuliah? Apakah yakin meninggalkan masa-masa SMA yang indah? Mereka segera melihat planet-planet yang sejajar tersebut, namun saat itu mereka juga saling cekcok. Cobalah ibu sehari saja berubah menjadi aku, kata Sissy, dan begitu juga sebaliknya. Pas sekali ada nenek yang tadi, mereka minta tolong untuk diambilkan foto, dan saat difoto tiba-tiba... Ya, entah sinar dari mana itu, mereka tak sengaja menghancurkan teleskop tersebut. Keesokan harinya, mereka semua terkejut mengetahui tubuh mereka bertukar tempat. Sissy bertukar tubuh menjadi si ibu, Wyatt menjadi si ayah, begitu juga sebaliknya. Tentunya ini akan menjadi masalah besar karena masing-masing dari mereka punya kesibukan yang harus dilakukan. Mereka teringat dengan planet-planet sejajar itu sehingga mereka menarik kesimpulan kalau mereka akan kembali jika pergi ke teleskop itu lagi. Bahkan anjing mereka dan Miles telah bertukar tubuh juga dan Miles mengambil kesempatan itu untuk kabur di tubuh anjingnya. Spider-Man!
Untungnya ada si tetangga yang bernama Rolf yang menyelamatkan Miles. Rolf menawarkan agar ia melatih anjing itu, namun yang Rolf tidak tahu itu bukanlah anjing, melainkan Miles. Saat itulah mereka menjalani hari dengan tubuh baru yang itu sangatlah aneh bagi mereka. Oh, absolutely not, Caesar. All over the face, don't miss a spot, just like that. Did you pluck my eyebrows? No. Karena tak bisa berkendara, mereka pergi menuju planetarium menggunakan skuter. Namun saat tiba di teleskopnya sedang diperbaiki. Perbaikan ini akan memakan waktu paling tidak sampai nanti malam. Setelah menitipkan Miles dan juga anjing kepada Rolf, si ibu membawa Sisi ke tempat kerjanya. Sisi mengalami kesulitan menjadi ibunya itu. Diawali dengan jatuh di tangga karena menggunakan high heels hingga menendang bola si botak. Sisi harus menggantikan ibunya presentasi pekerjaan. Sembari menunggu si ibu menulis contekan, Sisi malah tak sengaja makan es krim. Into that meeting? Di sisi lain, Wyatt hampir pingsan melihat ayahnya yang menggunakan tubuhnya menjadi akrab bersama semua orang. Rumahnya, Rolf sangat bingung melihat tingkah dua makhluk ini yang bagaikan tertukar. Tibalah saat presentasi. Di sana sudah ada calon mitra perusahaan yang ingin mendengarkan presentasi dari si ibu. Saat itulah Sisi mulai presentasinya. Sisi yang tak memiliki bakat dalam hal ini tentunya sangat kesulitan meskipun sudah melihat contekan. Saat ingin melanjutkan, Sisi merasa ada yang aneh dengan perutnya dan benar saja, alergi es krimnya membuat Sisi terkentut-kentut. Yap, karena kejadian tadi, tentunya mitra tersebut sangatlah kecewa. Gantian, kini saatnya si ibu yang menjalankan tugas menjadi Sisi. Si ibu tentunya terkejut melihat kemeriahan yang ada di SMA Sisi. Pertandingan akan segera dimulai. Pencari bakat tersebut juga telah berada di pinggir lapangan. Di sisi lain pula, si ayah harus menghadapi wawancaranya Wyatt yang harus dilakukan dengan benar. And away we go. The trick is, you watch it on a tablet. And her first touch is... Si ayah malah bertingkah seenaknya saja saat presentasi, bahkan bisa dibilang tidak sopan sekali. Di saat itu, Wyatt yang berada di tubuh ayahnya bertemu dengan cewek yang paling Wyatt sukai, yaitu Ariana. Ariana sedih karena Wyatt akan pergi jika ia diterima oleh Yale University. Walker gets sliced and diced by the switchblade system. Si ayah bisa menjawab pertanyaan presentasi ini dengan lumayan benar, yang di sisi lain, tim Sisi malah ketinggalan karena si ibu tak pandai bermain bola. Setelah berbincang dengan Ariana, Wyatt tahu kalau Ariana mempunyai hobi yang sama dengannya. Bahkan Ariana mengajak Wyatt ke pesta malam ini. Stand up on the chair. What? Saat itulah tim Sisi berhasil mencetak gol, namun bukan karena si ibu. Dan saat istirahat, Sisi menggunakan tubuh ibunya mengambil alih job desk pelatih dan menggantikan pola serangan menjadi 4-3-3. Saat si ibu mendapatkan bola dan hanya tinggal menendang bolanya ke gawang, si ibu malah kembali melihat keadaan si kiper lawan yang cedera. For the national team dashed right in front of us. Saat itulah harapan Sisi menjadi pemain sepak bola nasional pun pupus, dan bahkan Sisi berkata kalau ia sebenarnya hanya ingin menjauh dari ibunya karena si ibu hanya ingin anaknya itu melanjutkan kuliah dan menjadi seperti dirinya. Drop it. Drop it. Setelah menjemput Miles dan anjing, mereka kembali datang ke teleskop. Namun si tukang berkata ada sebuah lensa yang hilang sehingga teleskop itu tidak bisa digunakan. Lensanya hanya bisa didapatkan dari Swiss dan hari ini adalah hari terakhir kesejajaran planet itu. Saat di luar, mereka kembali bertemu dengan nenek itu dan untungnya Wyatt ingat kalau ia mempunyai seorang teman dari Swiss dan mereka segera pulang menggunakan Gojek yang ternyata si nenek juga supir Gojek. Sebelum tidur, Wyatt bilang ke ayahnya kalau tadi Ariana mengajaknya ke sebuah pesta dan Wyatt sangat ingin mendapatkan tubuhnya kembali. Si ayah akhirnya mengajak si ibu untuk pergi berpesta dan singkat cerita mereka tiba di pesta yang di sisi lain Sisi dan Wyatt kedatangan teman-teman arisan bulanan si ibu yang ingin berpesta juga di rumah. Saat berpesta, si ayah berjumpa dengan Ariana dan di sisi lain ibu-ibu ini curiga tengah terjadi ketegangan antara dua suami istri ini sehingga mereka menyuruh Sisi dan Wyatt berciuman.
Just be a man. Just do it fast. Just do it. Little mouth-to-mouth CPR. You have to kiss me. Just do it. No, go. Sissy dan Wyatt berencana memasak makanan agar ibu-ibu segera pergi dari sana. Graham. Si ayah berhasil menangani situasi ini dengan baik hingga saat dimana Ariana ingin mencium wujud Wyatt ini. Si ayah tak ingin mencuri ciuman pertama anaknya. Sissy dan Wyatt mengetahui orang tua mereka mendatangi pesta sehingga mereka pergi ke pesta itu juga. We have to go. Party's over. Saat ingin pergi, si ayah diganggu oleh Drew. Namun si ayah tak sengaja menjedotkan kepalanya ke Drew sehingga membuat Drew teriak seperti wanita. Pesta akhirnya dimulai. Si ibu dalam tubuh Sissy berdansa dengan santai diikuti dengan si ayah yang juga bersenang-senang. Sissy dan Wyatt juga tiba di sana sehingga si ayah mengajak mereka bersenang-senang juga. Dance? I play Dungeons and Dragons. Saat itulah kita bisa melihat mereka bisa merasakan kebahagiaan yang tak bisa didapatkan oleh semua keluarga di dunia ini. Ya, polisi tiba-tiba datang dan membuat semua orang bubar. Dan di saat itu juga Ariana bicara dengan Wyatt dan ia minta maaf karena ada yang aneh dengan tubuh Wyatt saat Ariana mencoba menciumnya. Sesampainya di rumah, mereka semua kembali saling menyalahkan dan juga pergi tidur. Even think about it. Keesokan harinya, sambil menunggu lensa, untungnya si ibu mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk presentasi di depan calon mitra kerja. Namun kali ini, Sissy hanya mau jika ia boleh menjadi dirinya sendiri saat presentasi. Benar saja, Sissy mengenakan baju dan gaya rambut yang amat mencolok mata semua orang. Dan kali ini, Sissy menggunakan tubuh ibunya menyuruh agar semua anggota kerja ini dapat bekerja sama menjelaskan presentasi. Di sisi lain, si ibu yang berada di dalam tubuh Sissy mengerjakan soal ujian matematika. Selesai ujian, si ibu bahkan juga menjawab pertanyaan tambahan yang ada di papan tulis yang notabene soal itu susah untuk dijawab sehingga membuat Pak Guru terkejut. Miss Walker, I think we both know where you stand. Si ibu terharu mengetahui progres belajar Sissy semester ini meningkat pesat dan ia mengetahui kalau Sissy ternyata sudah bekerja keras dalam belajar. Di sisi lain, Wyatt yang berada di tubuh ayahnya kabur mengetahui dirinya akan segera tampil di acara rock and roll. Di tempat kerja, asisten sang ibu memberitahu kalau si ibu ternyata telah memperlihatkan berbagai macam pertandingan sepak bola Sissy kepada teman sekantornya dan ia bangga dengan Sissy. Tentunya, kedua hal ini menjadi sangat mengharukan antara ibu dan anak ini. Di sisi lain, Wyatt mendengarkan celotehan murid mengenai ayah Wyatt yang ternyata adalah seorang penyanyi terkenal zaman dahulu dan ia harus pensiun untuk menjaga anak-anak. Saat ingin presentasi, Sissy dan si ibu mendapatkan chat dari si ayah yang bilang kalau Wyatt tiba-tiba menghilang sehingga Sissy menyerahkan tugas presentasi ini ke teman-teman ibunya. Wyatt, where's your dad, man? I don't know, Lake. Konser tengah kacau dikarenakan Wyatt yang menghilang dari tempat ini dan untungnya si ayah berhasil menemukannya di WC. Wyatt takut untuk tampil di depan orang ramai dan ia minta maaf ke si ayah karenanya lah si ayah tak bisa lagi bermain di anggota band terkenal. Si ayah bilang ia tidak menyesal meninggalkan bandnya karena ia juga cinta dengan anak-anaknya dan dulu ia adalah anggota band Maroon 5. Wyatt, you okay? Pada akhirnya, setelah dibujuk oleh Sissy dan juga si ibu, mereka pun segera tampil di band. Wyatt harus menghadapi ketakutannya berbicara di depan orang ramai, namun setelah dibantu oleh Sissy, akhirnya mereka semua dapat bernyanyi bersama. Ariana, mitra kerja si ibu, bahkan Howie, si juri American Got Talent, juga melihat penampilan ini. Howie akhirnya menyetujui kalau band ini akan pergi ke Hollywood. Asisten dan si mitra kerja datang ke sana juga untuk mengabarkan kalau proyek presentasi si ibu sangatlah menarik dan mereka setuju untuk menjadi partner. Wyatt juga mendapatkan lensa teleskop itu dari teman Swissnya dengan mengorbankan kartu Pokemon Charizard-nya yang amat langka. Left until the planets fall out of alignment. 37 minutes. Karena waktu tinggal 37 menit lagi, mereka segera pergi ke planetarium dengan Wyatt yang menyetir mobil koleksi ayahnya. When I say gas it, you just...
Wyatt yang sebenarnya tak pandai membawa mobil pun membawa dengan ugal-ugalan. Namun entah bagaimana, mereka akhirnya bisa lolos dari lampu merah meskipun mobilnya hancur lebur. Untungnya ada si nenek yang datang tepat waktu, bersedia menumpangi mereka. Sampainya di teleskop, sialnya Wyatt terjatuh dan membuat lensa itu pecah. Kini tak ada yang bisa mereka lakukan. Namun saat itu Miles ternyata telah menyimpan lensa asli teleskop itu di gendongan bayinya. Akhirnya mereka berharap untuk kembali, namun sepertinya tak terjadi apa-apa. Didn't work. Setelah si nenek mengantarkan mereka semua ke rumah, mereka langsung tidur bersama di ruang tamu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Tanpa mereka sadari, mereka akhirnya kembali ke tubuh mereka masing-masing. I'm like, you can eat all the ice cream you want. Wyatt mendapatkan kabar dari Yale University kalau ia belum cocok untuk berkuliah. Saat itulah Ariana datang memberikan hadiah Natal kepada Wyatt dan akhirnya mereka pun berciuman. Kebahagiaan tak berhenti di situ. Sissy didatangi oleh si pencari bakat Amerika dan ia memberikan kesempatan kepada Sissy untuk bertanding sekali lagi. Mereka mencari pemain yang bagus dalam pertandingan dan juga etika. Mereka melihat Sissy mempunyai kedua hal itu. Si ibu juga akhirnya menyetujui Sissy untuk ikut tim nasional tersebut dan akhirnya semua berakhir bahagia. Dan akhirnya film pun berakhir dengan si nenek yang pergi dengan mobilnya. Yap, mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan kalian like dulu videonya dan subscribe channelnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini ya. Dan bagi yang sudah kelebihan duit, kalian bisa luangkan sedikit hartanya ke tombol super thanks di bawah. Dan jika ada yang mencari rekomendasi film bioskop, saya dengan senang hati merekomendasikan film Indonesia yang namanya itu Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Sumpah itu film keren banget, sumpah. 10/10 dari saya. Baiklah, cukup sekian. Saya Mario pamit undur diri dan adios.